Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bisiyami ramadhana imtithalan li amrih walladzi amarna bikasrati dzikrihi wa tilawati kitabih wa jihadin fi sabilihi li'la'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min adzabih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-mukarramin, al-ulama wa zu'ama, para kiai, muallimin, asatidz, ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh kita dari Nahdlatul Ulama, Purwokerto dan lain sebagainya, Syuriah maupun Tanfidiyah, para pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Purwokerto dan daerah-daerah sekitarnya, juga tidak lupa Bapak Usuroni, pimpinan PT Safarisma Putra Film yang sedang berdakwah melalui medianya yaitu film. Sekarang beliau sedang menggarap Nafas Ar-Rahman. Kita doakan semoga beliau bersama seluruh krunya diberikan keselamatan dan barokah, kelancaran, sehingga garapannya selesai dengan lancar serta manfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan amanat salam dari Guru Agung Hadratis Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, yang lebih dikenal dengan sebutan Pengersa Abah Hanom, pembimbing kita, menyampaikan amanat salam kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya diminta untuk menyampaikan tausiah, atau lebih dikenal disebut khidmat ilmiah, bukan hikmat ya, khidmat ilmiah. Dalam acara manakiban ada khidmat amaliyah, ada khidmat ilmiah, menunjukkan bahwa belajar zikir tidak boleh lepas dari ilmu. Sebaliknya juga ilmu itu harus dengan zikir. Zikir tanpa ilmu rawan terpeleset. Ilmu tanpa zikir rawan macet gitu ya. Boleh diulang. Zikir tanpa ilmu rawan terpeleset. Ilmu tanpa zikir rawan macet. Artinya macet enggak manfaat ilmunya, cuma jadi pengetahuan aja, untuk pidato-pidato aja, untuk ngajar-ngajar aja, pelaksanaannya kurang. Syekh Abdurrahman Al-Ahdari di dalam Jauhar Al-Maknun salah satu baitnya menyatakan, kaqaulina li alimin zigoplah az-zikru miftahun libabil hadrah.
Kita bicara pada orang yang alim tapi sayang kalbunya pelupa, lupa kepada Allah. Ingatkan dia, zikir adalah kunci pembuka kalbu untuk masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Diri sekalian, apalagi kegiatan kita sekarang di 3 rantai bulan agung, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3-tiganya memiliki kelebihan dari yang lain. Kalau ada bulan yang mulia, tidak ada bulan yang hina, ya. Kalau di daerah Sunda ada bulan yang apa itu dianggap hina, bulan Safar. Tapi sudah saya perbaiki, Kiai. Dulu puluhan tahun orang Sunda menyebut bulan Safar bulan sial. Bahkan disebut bulan Safar bulan kawin anjing. Sehingga orang nggak mau menikahkan anaknya bulan Safar. Pegawai kantor urusan agama diem, malah mancing, tidak ada yang nikah. Nah, kita perbaiki, saya buatkan sebuah kitab kecil. Saya beri judul Fadailus Syuhul. Saya taktik huruf per huruf daripada nama-nama bulan yang 12 bersama Kiai Haji Abdul Ghawas Saifullah Al-Maslul. Alhamdulillah, walaupun itu ilmunya ilmu gutak gatuk, jadi manfaat. Saya sebut sofar, jadikanlah sodnya dari sofwatul qalbi, kebersihan kalbu. Fa-nya dibuat menjadi al-fana'u fillah, melebur diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ro-nya adalah ridho Allah, carilah ridho Allah. Daripada bulan itu dianggap bulan jelek, mending kita obati dengan ilmu seperti itu. Ya, semua bulan agung mulia. Bulan Ramadan kita kenal dengan ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Wahai orang-orang yang beriman, engkau semua diwajibkan untuk melaksanakan saum Ramadan. Apakah hanya kami ya Rabb? Tidak, umat sebelum kamu pun diwajibkan. Kama kutiba alladzina min qablikum. Tujuannya apa ya Allah? La'allakum tattaqun. Kalau dalam Quran terjemahan yang ada menyebutkan la'allakum, mudah-mudahan atau semoga, tidak apa-apa, itu terjemah standar. Tapi bagi para ulama yang memahami sastra Al-Quran, tidak akan menerjemahkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan, tapi akan diterjemahkan menjadi pasti. Dari Allah tidak ada yang mudah-mudahan, ya, tidak ada mudah-mudahan pada siapa. Ini saya bersyukur di sini ada Hafizul Quran 30 juz. Bersyukur ada ulama yang ahli ilmu alat, lughah, sorof, nahwu, ma'ani, bayan, badai, makulat, wa istiqaq, munadharah, mantik. Ya, bergabunglah supaya tergali lagi makna kedalaman Al-Quran. Selain daripada dibaca menjadi pahala, digali agar menjadi hidayah, sehingga kita hidup diterangi oleh Al-Quran. Di otaknya ada ilmu, di kalbunya ada zikir. Bagaikan bibit baik ditabur di tanah yang subur, maka harapannya adalah tumbuh dengan baik. Yang repot, bibitnya jelek, tanahnya gersang. Hasilnya adalah bukan pohon jagung, tetapi apa itu, biji jagung kering yang jadi. Ya, baik hadirin, seperti itu.
pasti kamu sekalian akan menjadi orang takwa. Sengaja oleh Allah disediakan 1 bulan Ramadan sebagai bulan servis, sebagai bulan evaluasi. Seperti kendaraan yang dipakai 11 bulan, masuk bengkel 1 bulan, keluar orsinil lagi. Orang dalam 11 bulan, dibalik segala kebaikannya, banyak kejelekannya. Masuk Ramadan, servis. Lalakum tetap. Bahagialah kalau lidah kita sering bicara soal takwa. Pada diri sendiri, pada orang lain. Bahagialah. Prihatinlah saudara yang lidahnya tidak mau ngomong soal takwa. Yang diomongin duit, mobil, rumah, sawah. Dan dilarang. Silahkan bicara soal uang, usaha, dagang, pakaian, rumah, peralatan, kendaraan. Silakan, tetapi jangan mengusir bicara takwa. Dalam Islam ada khutbah Jumat yang biasanya zuhur 4 rakaat dipotong jadi 2 karena yang 2 diganti dengan khutbah. Pernikahan ada khutbah, Idul Fitri, Idul Adha ada khutbah, di Arafah ada khutbah. Khutbah itu ceramah, pengarahan. Apa intinya daripada pengarahan pada khutbah itu? Takwa. Syarat dia, pertama memuji pada Allah, yang kedua bersalawat pada Rasulullah, yang ketiga wasiat takwa, yang keempat adalah membacakan Al-Quran, yang kelima adalah doa. Kalau ada orang khutbah tidak ada itakullahnya, tidak jadi itu, tidak sah itu khutbahnya. Bukan hanya khutbah Jumat saja, Idul Fitri, Idul Adha, ya, sholat kusuk, dan lain-lain. Sebenarnya setiap ngomong, ya, isi omongan mesti berisi takwa. Ngomong bisnis harus terkait dengan takwa. Saudara-saudara, mari kita tingkatkan ekonomi di daerah kita. Kalau kita sudah sejahtera, zakatlah, itu kan takwa lagi. Hidupkan sholat, hidupkan ibadah. Bicara budaya harus ketakwa. Apalagi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang umat Islamnya terbanyak di dunia. Saudi penduduknya hanya 14 juta. Mesir umat Islamnya hanya 55 juta. Saya pernah ke sana melakukan studi banding. Nah, di sini kan kelihatan umat Islam santai amat gitu ya. Udah nggak rasanya bukan lagi sangat berjuang sekarang itu. Dianggapnya santai, aman, tentrem gitu. Tahu-tahu dicaplok orang gitu. Nah, oh ya. Terima kasih pada para pendiri negara ini, Bung Karno, Hatta, dan lain-lain. Beliau atas dasar musyawarah menggariskan untuk bangsa ini jangan lupa 4 hal. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Bagi kita yang mayoritas adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama, itu adalah finish. Bahasa ekstrimnya harga mati. Ya, berani begitu enggak, Pak? Dalam Islam begitu. Ada kelompok keras disebutnya. Islam garis keras. Teriaknya lain. Setiap orang lain yang tidak cocok dengan dia musyrik, khurafat. Nah, kita tidak dididik begitu oleh guru-guru kita. Kita dididik Islamnya, akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Memiliki sifat tawassut, siger tengah.
tawazun, seimbang, tasamuh, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan, tidak mengusir budaya tapi mengendalikan budaya. Itu sering disampaikan oleh guru kita, syekh kita, pemimpin besar kita, Mbah Kiai Haji Dr. Sahal Mahfuz, sebagai Rois Am Nahdlatul Ulama maupun sebagai Ketua Umum Majelis Ulama. Saya kebetulan di Nahdlatul Ulama sebagai Syuriah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, plus juga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Sukabumi dan staf ahli Majelis Ulama Provinsi Jawa Barat. Begitulah pemikirannya kita. Nah, bersyukur di Indonesia ini falsafah negaranya Pancasila. Sila yang pertamanya ketuhanan. Apa maknanya? Maknanya apa? Maknanya seluruh bangsa ini harus takwa. Khususnya umat Islam harus takwa sesuai aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan dasar negara Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka tidak ada satu jengkal pun sebenarnya yang boleh diinjak oleh orang yang tidak bertakwa di negara ini sebenarnya. Karena sebenarnya semuanya harus mengamalkan Pancasila. Ini saya sampaikan. Ini beliau ketika belum diganti, belum lama digantinya. Ada apa gerangan? Penting-penting amat sih takwa itu deh. Di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Silahkan buka Nasoihud Diniyah Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad radhiyallahu an. Kalau dengar nama tokoh, ucapkan radhiyallahu an. Sama-sama yuk. Muhammad bin Abdullah Alwi Al-Haddad radhiyallahu an. Lagi itu sebagai rasa hormat ya. Ini kalau nyebut nama artis teriak orang. Tapi kalau disebut nama tokoh Islam diem aja. Ya. Beliau tokoh besar yang ratibnya dibaca oleh jutaan umat Islam di dunia, termasuk kita di Jawa Tengah kan. Di pesantren saya dibaca setiap Jumat subuh. Kalau Selasa subuh yai kita tabarukan membaca Ratib Al-Atas. Ya yang namanya pengikut ya, ikutan aja lah. Banyak orang sekarang ilmunya cuma setitik, lehernya panjang. Sombongnya bukan main, tidak mau ikut orang. Bikin sendiri nggak bisa, ikut orang tidak mau. Naik bis orang tidak bisa, akhirnya harus jalan kaki nanti. Ya kita ikut. Saya ikut aja lah. Kok Pak Kiai Jejen kalau santrinya setiap habis sholat fardu kok la ilaha illallah, ya ikut. Ikut kepada Syekh Al-Mursyid Pengersapa. Karena beliau juga ikut gurunya Syekh Al-Mursyid Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, ayahandanya. Ayahandanya juga ikut gurunya Syekh Tolhah bin Tolabuddin Asy-Syirboni, seorang murid dari Masjidil Haram. Beliau ikut gurunya yaitu Syekh Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, Muallimul Haram, guru besar di Masjidil Haram dan imam besar di Masjidil Haram. Beliau juga ikut gurunya. Ke-19 Syekh Abdul Qadir Jailani. Juga ikut gurunya Syekh Junaidil Baghdadi. Ikut gurunya Syekh Ahmad Bakir, Syekh Ja'far Sadiq, Syekh Ahmad Bakir. Ikut gurunya Syekh Ali Zainal Abidin bin Husain. Ikut gurunya ayahandanya Said Husain. Ikut gurunya ayahandanya Sayyidina Ali. Ikut gurunya mertuanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut pembimbingnya Jibril. Ikut pemberi petunjuknya Allah. Kalau sudah ke Allah mentok gitu. Nah, jadi amalannya kita amalkan bersanad, bersilsilah, bukan amalan liar. Amalan yang legal. Hadirin rahimakumullah. Bagi orang yang bertakwa, Allah sudah siapkan banyak sekali limpahan.
Kesempatan ini saya ingin sharing, ingin at-tawasi, tawasau itu tawasi masdarnya ya. Saling menasihati. Wajib itu. Karena kita bukan Tuhan. Bukan orang yang maha tahu, serba tahu, bukan. Kita manusia banyak kekurangan. Harus at-tawasi. Menasihati dan dinasihati. Saling menasihati, saling mewasiati. Di Nasihat Diniyah ini sajalah 7 fadilah, keutamaan, limpahan bagi orang takwa. Yang pertama adalah Al-Furqan. Al-Furqan, wazan fu'lan, diambil dari kata parkun. Parkun artinya pemisah. Jadi Furqan itu sebuah kontrol, sebuah kemampuan dalam diri manusia untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar, mana harus, mana jangan. Bahkan mana prioritas, mana dulu. Baik-baik, buruk-buruk, mana yang lebih buruk. Bukan hanya baik dan buruk, bahkan di kalangan baik-baik pun mana yang lebih baik. Itu. Orang yang bertakwa akan mendapatkan itu, kemampuan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau saya kurang tepat mohon diperbaiki tilawahnya, Kiai. Ya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana, Al-Anfal 29. Manakala kamu semua bertakwa kepada Allah, maka Allah membuat kemampuan dalam otak manusia. Saya mau nanya, ada nggak sekarang umat Islam di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, yang kesulitan membedakan mana minuman sehat, mana minuman berbahaya? Banyak. Banyak yang kehilangan kontrol itu. Sehingga minuman berbahaya pun diminum. Banyak. Kira-kira se-Indonesia berapa puluh? Bukan puluh ribu, ratus juta. Orang yang sulit membedakan mana wanita yang halal, mana wanita yang haram. Ada. Banyak. Perempuan yang sulit membedakan mana laki-laki yang halal dan yang haram. Banyak. Berapa puluh. Mencari jam kosong dari zina di negara kita. Di mana? Per hari berapa juta di Indonesia yang zina? Kenapa demikian? Karena lemah takwa. Sebelum belajar zikir yang bertarekat, Kiai, kita kalau yang jelek-jelek dilemparnya sama orang, yang bagus-bagus kita. Setelah belajar zikir jadi lain. Qalbi kutubi. Ayo ngomong. Kalbuku adalah puncak yang ku kejar. Udah beda lagi ya. Dulu yang kau kejar apa? Duit, kaya, rumah bagus, tanah luas. Nggak dilarang. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Kalbumu, kau kejarlah dia. Jadi yang dikejar ada dalam diri sendiri. Wa qala bi lubnani. Ayo. Sedangkan badanku adalah bagaikan gunung Lubnanku, Fata Morganaku. Ini orang sekarang merasa bahwa manusia itu ini badan ini. Bu, Pak, ini handphone. Yang ini casing. Boxnya aja, petinya aja iki. Ini bisa nyambung ke Saudi kemana-mana, bukan ininya, tapi dalamnya. Manusia asli bukan ini, sorry ya. Ini bukan asli. Ini apanya itu? Casingnya aja. Coba saya mau tanya jawab nih. Pakai Quran, ini Quran yang saya sampaikan ya. Itu makanya saya sebut. Ayo, para ahli zikir, ahli tilawah, ahli hifz, ahli semuanya. Karena di dalam Nahdlatul Ulama itu ada 26 LLB, Lembaga Lajnah Badan Otonom.
Kok Pak Jajan hafal? Yo, saya roisnya. Saya mesti hafal karena saya masinisnya ya. Untuk ngurus Jawa Barat lumayan 40 juta umat Islamnya. 40 juta yang harus kita bawa dalam gerbong kita. Jadi rahimakumullah. Baik. Saya mau nanya, adakah ibu bapak yang umurnya sudah 40 tahun? Coba angkat tangan yang merasa 40-an lah. 40 sampai 50. Banyak nih. 50, 70, 60, 70. Mbah ya. 70, 80. 80, 90. Nah ini, Syekhuna Yai Romli. 90, 100. Orang nana wong kang umure 100 tahun lebih. Nah hadirin. Yang 1000 tahun. Tidak ada yang angkat tangan. Tambah lagi aja 1.000.000 tahun. Tidak ada. Inilah salah satu, maaf ya, jangan sebut kebodohan, takut tersinggung. Kekurang tahuan. Padahal ya kurang tahu itu bodoh ya. Tapi jangan ngomong gitu, suka menyinggung. Ya. Kekurang tahuan umat Islam Indonesia. Kalau ditanya umur jutaan tahun paling guyon. Ngomong apa itu? Tidak ada orang seperti itu. Baik. Nah saya mau nanya, ruh situ kapan dibuatnya? Mulai orang tidak tahu dirinya. Mulai orang tidak tahu dirinya. Kapan ya? Yang brosotane tahun 56 itu jasade. Manusia yang dikeluarkan tahun sekian itu bodinya itu. Mesin di dalamnya dibuat jauh-jauh, sama ada bareng-bareng dengan Nabi Adam alaihissalam. Kalau sulit mengukur-ngukur umur, ya saya pinjam istilah lah. Silakan kalau mau meneliti, teliti aja ke Jakarta. Ke Menara 165. Bapak Dr. Haji Ari Ginanjar. Sebagai direktur ESQ. Emosional, Quotient, Spiritual Quotient. Kalau kita bertanya kepada mereka, kalau Anda ikut latihan ESQ-nya Pak Ari, maka salah satu materinya adalah Big Bang. Apa katanya? Big Bang. Ini Menara 165 Jakarta. Apa Big Bang? Ledakan besar. Telah diteliti, ceritanya begitu, oleh para ahli. Suarakah di masa lalu? Kejadiankah di masa lalu? Sebenarnya bisa direkam. Bila dengan teknologi tinggi, maka bisa dikira-kira. Terjadinya ledakan besar adalah 15 miliar tahun yang lalu. Diraba-raba lagi oleh ulama. Ini yang disebut ledakan besar, apa kira-kira? Bagaimana Rasulullah akan memerlukan dunia? Justru sebaliknya, dunia tidak akan ada tanpa dia. Kapankah itu terjadi? Terjadi ketika terjadi Nur Muhammad menjadi alam semesta. Jadi Buddha sudah ada dari dulu, Big Bang itu sebenarnya. Jadi rahimakumullah, inilah gambaran alam semesta. Semuanya berputar ke kiri. Kita sendiri sedang terbang ini, Pak. Ini bumi yang kita tunggangi sedang terbang, melayang. Kecepatannya lebih daripada pesawat jet. Lihat dia berputar di porosnya ke kiri. Berputar di orbitnya ke kiri. Lihat orang tawaf berputar ke kiri. Bayi lahir dari perut ibunya pun sebenarnya dia tidak lurus, spiral ke kiri. Apa rahasianya? Di sebelah kiri Anda ada rahasia. Dialah Baitullah yang hakiki. Baitullah yang sana batu, bukan yang hakiki. Sebenarnya Baitullah ada pada diri Anda. Allahu Akbar. Nah itulah hadirin sekelumit tentang
Bagi orang yang bertakwa, yang pertama adalah diberi apa? Di Furqan. Yang kedua diberi magfirah. Diberi apa? Apa? Apa arti magfirah? Penting apa enggak? Kalau ditawari, ada 2 amplop, yang satu magfirah, yang satu duit. Situ mau ngambil mana? Kalau dengan saya, enakan jujur, Pak. Kok Pak Jajan ngomong ke situ? Wong ini faktual. Ini masalah umat Islam Indonesia hari ini. Orang lebih banyak berhubungan dengan Allah itu bukan ingin jadi hamba Allah, tapi ingin ngatur Tuhan. Bahasanya doa, tapi artinya maksa. Bahasanya doa, tapi hatinya. Nah, ini yang disebutkan Fir'aun modern itu. Jangan selalu ditunjukkan sama para pejabat aja. Oh, Fir'aun modern, Fir'aun penguasa. Shhh, jangan mendahulukan seperti itu. Bahagialah orang yang mampu mencari kelemahan dirinya. Bahagialah orang yang mampu mencari aib dirinya ketimbang aib orang lain. Ternyata kefir'aunan ada pada diri kita. Qalbi kutbi wa qalabi lubnani. Sirri khodiri, ngomong. Ini orang yang mulai belajar tahu diri. Tahu diri itu mengenal diri. Ma'rifatun nafsi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Wa man lam ya'rif nafsahu fa bi rabbih ajal. Siapa orang yang tidak mengenal dirinya tidak akan mengenal Tuhannya. Ini sirri khadiri. Sirriku adalah khadirku. Seakan-akan rahasiaku adalah ibarat Nabi Khadir bagi aku. Wa ainuhu urfani. Sedangkan ainul ma'rifah pada sirriku adalah ma'rifatku. Fir'auni nafsi. Ngomong. Sekali lagi ngomong. Yang keras. Untung gak paham, makanya berani. Makanya saya nggak terjemahkan dulu. Supaya berani dulu. Jujur. Jujur, tidak ragu-ragu. Fir'auni, jadi gak ngomong. Fir'aunku, ayo ngomong. Adalah diriku. Diriku adalah Fir'aun. Ini nikmatnya belajar zikir itu, Yai. Baru tawadu bener. Bukan tawadu cuma kalau jalan gini cium tangan 3 kali 4 kali. Bukan cuma itu tawadu. Tawadu itu sebuah kesadaran. Betapa hinanya diri saya. Betapa agungnya Allah. Betapa rendahnya saya. Betapa tingginya Allah. Berapa mulianya Allah. Betapa hinanya kita. Itu yang disebutkan tawadu. Betapa luas tugas ini. Betapa terbatas kemampuanku. Betapa penting orang lain membantu dengan saya. Tidak akan ada ulama yang saling singgung antara ulama. Tidak akan ada kelompok yang saling singgung dengan kelompok. Kalau dia paham tugas besar ini. Kalau ada di satu daerah kelompok dengan kelompok berbenturan. Istilah Mbah Yai Hasyim Muzadi, bukan beda pendapat, beda pendapatan. Jadi Fir'aunku adalah nafsi itu diriku. Pak Jajan keberatan, Pak Jajan. Kata situ kan dalam hatinya gitu. Keberatan saya. Kalau disebut-sebut Fir'aun adalah diriku, nanti dulu Pak Jajan. Ini mesti ada pendekatan pemikiran nih. Hadirin rahimakumullah. Saya mau nanya, andaikan saya punya seorang pegawai. Sebut kira-kira Mas apa namanya? Mas Ipin? Setuju nggak? Sopo arane? Mas Ipin, pegawai Isun apa kita? Ngomong sini. Nyong. Nyong mah Tegal. Pegawai Nyong. Pegawai Isun arane siapa? Pegawai Nyong arane Mas Ipin. Gawe nang endi? Di sawah. Kerjanya di sawah. Biasanya orang kerja di sawah mulainya jam berapa? Jam 7. Istirahatnya jam berapa?
9, selesainya jam berapa? Ketika saya sebagai bos, pemilik sawah datang ke sawah, jam 10, melihat Mas Ipin tidak ada di sawah. Tahu-tahu lagi main layangan. Tak panggil, Pin, kamu kerja apa mau main? Kerja, Mas Jejen. Loh, mau kerja kok malah main layangan situ? Pokoknya kalau jadi majikan jangan suka ngatur ya. Ya kan kamu saya gaji, alah cuma gaji segitu. Hitung-hitungan melulu jadi majikan gimana? Saya mau nanya. Mas Ipin niku sombong apa ora? Sombong apa ora? Siapa? Berani Anda menyebut sombong sama si Ipin tadi? Tuh kan, kalau digertak segitu aja kamu udah, ini nggak kuat ini aswaja ini lemahnya begitu Pak. Kalah oleh kelompok lain itu biar bodoh tegas itu. Kalau kita biar tinggi ilmu malah gini aja. Ini reformasi ini. Di kalangan kita ya. Saya seneng kalau ngaji di daerah Purwokerto karena kebanyakan sewadah dengan saya, seguru seilmu dengan saya. Bahkan banyak yang sedarah dengan saya. Ya. Oh iya. Jadi si Ipin tadi sombong apa enggak? Kenapa? Harusnya dia kerja di mana? Ini malahan apa? Ketika ditegur, manut apa melawan? Siapa? Sombong apa enggak? Firaun itu tokoh sombong apa tokoh tawaduk? Jadi kira-kira antara Firaun dengan Ipin sudah ada sambungannya apa belum? Sama-sama apa? Nah saya tinggal nanya nih yang hadir, pernah enggak sholat fardu akhir waktu? Jawab! Sering? Pernah ketinggalan sholat tahajud? Ning bengi berapa malam seminggu nek? Seminggu meninggalkan tahajud jam berapa hari? Memang seminggu itu berapa malam? Lah kamu ketinggalannya berapa malam? Jadi sisanya berapa? Kira-kira sombong apa orang? Pernah ketinggalan berjamaah subuh? Kalau di masjid ini di Baitul Mumin Jum'ahnya sampai kemana? Ning buri nggak? Sampai ke belakang. Nah kalau subuh sampai ke orang yang dipanggil sholat malah tidur, mengikuti keenaan nafsunya sendiri, mengikuti keenaan dirinya sendiri, sombong apa enggak? Udah ada titik sambung dengan Firaun. Enggak repot-repot kalau disebut anak buah Firaun. Sopo? Mana anak buah Firaun? Mana orangnya? Yang jujur angkat tangan. Kan? Kalau nggak dikasih paham dulu, datang-datang saya ke sini, wahai anak buah Firaun, wah saya disambit pasti. Ini kiai apa ini? Kurang ajar ini. Tapi setelah dibeli pemahaman, jadi paham. Makanya usir Firaun dari dirimu. La ilaha illallah. Itu Pak, makanya dikirnya tegas itu karena lagi usir Firaun. Kalau cuma usir kecoa, nggak usah. La ilaha illallah. Oh itu musir kecoa aja ya. Ada kefiraunan dalam dirimu. Kalau Anda mengatakan tidak, Pak Jejen sombong Anda. Anda merasa sudah jadi orang baik. Siapa yang berani mengaku bahwa aku orang suci? Ilahilas. Stop dulu, jangan dulu diterusin. Oh nggak ngerti isinya. Wahai Tuhanku, aku tak layak jadi ahli pinter. Maka malaikat menjawab, memang belum mah, pantasnya masuk neraka. Itu jawabannya itu. Belum pernah dengar ya? Ini kurang imajinasi namanya. Ayo yuk ke neraka yuk. Setelah mengaku bahwa saya tidak pantas ke surga, jadi pantasnya kemana? Maka oleh malaikat diajaknya kemana?
Gimana ngomongnya ini? Nggak ngaku, memang pantas ngaku. Kalau ikut juga ndak berani. Ada lagi bahasanya Sayyid Abu Nuwas, wala akawa. Kamu ini bikin pusing ke surga, ndak pantas ke neraka, nggak mau. Gimana ini? Bukan ndak mau, malaikat nggak berani. Kalau melihat data memang saya sudah terdaftar. Kira-kira salah nggak sih saya ngomong nih, Kiai? Kiai-kiai yang sepuh, yang sudah mengalami banyak pahit getirnya, mengolah diri apalagi membawa umat, akan mengatakan ini yang kita cari. Pemikiran seperti ini yang kita cari. Kita kalau ceramah, ayuhan nasi taqullah, Allah berfirman dalam Al-Quran. Baca ayatnya, diterjemahkan, selesai. Sekian yang kami sampaikan. Wassalam, mana amplopnya? Itu tidak sulit itu. Tapi kalau Pak Jejen insya Allah ngomongnya bukan sampai di situ. Kalau ada izin Allah, maka dengan ngomong malam ini, Anda berubah. Berubah. Tadinya malas menjadi rajin. Tadinya keker menjadi loman dermawan. Tadinya senang bertengkar menjadi damai. Tadinya senang menjelekan orang menjadi senang menjelekan diri sendiri. Ini perubahan. Al-kalamu huwalatu al-murakabu al-mufidu bil wada. Kalau menurut jurumiyah nahwu saja, kalam yang benar adalah yang labat, ucapan, murakab, tersusun dari dua kalimat atau lebih. Zaidun qaimun, daraba Zaidun bakran. Lalu mufid, faidatan yahsunu sukutul mutakallim. Lalu kesananya bilwati kalau atau bahasa Arab. Tapi kalau pakai maimuniyah tasawuf, al-kalamu ngomong yang benar, huwa labdu, ucapan al-murakabu. Yang diomongkan oleh orang yang ngomong itu harus sudah diamalkan oleh dirinya. Al-murakabu minal kalami minal labdi wal amal. Kalau ngasih baju sama orang lain yang bagus, baju baru. Tapi kalau ngasih amalan yang bagus, amalan bekas. Bekas mengamalkan sendiri. Ini yang sering disampaikan oleh mubalik sekarang adalah amalan baru. Baru nemu di kitab, udah disampaikan hadirin. Menurut kitab ini, katanya. Kiai sudah merasakan belum? Belum, tolong. Allahu Akbar, Masya Allah. Al-Murakkabu, Al-Mufid. Memberi faidah, menerangkan pemikiran, membangkit semangat, menyalurkan cahaya Allah pada kalbunya, sehingga dia bangkit. Bilwad'i, buang selain Allah. Jangan ada dalam hati seorang penceramah, plop, tamplop, amplop, amplop, itu. Berkat. Kenapa ya ceramah 2 jam, 3 jam kok nggak ada perubahan? Mungkin malaikat menjawab, itu manawanya apa? Niatmu apa? Ya udah sampai situ aja. Oh nggak pengen ke Allah, nggak ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, aku ingin tembus padamu. Itu bukan lagu kebangsaan tarekat itu. Ilahi anta maksudi itu. Orang yang ingin tembus kepada Allah, kalimatnya adalah anta maksudi. Engkau yang kutuju ya Allah. Itu mesti pakai hikam itu. Mohon maaf kalau tidak paham hikam 292 itu agak sulit. Kita ini masih banyak macetnya loh. Ilmu ma'rifat kita masih banyak macetnya. Saya mau nanya nih, yang dekat-dekat aja, yang mudah-mudah aja. Allah itu jauh apa dekat? Berani nyebut jauh nggak? Kalau Anda berani nyebut jauh, mana Asmaul Husna yang namanya Allah ba'id? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Aku maha dekat. Aku ini, kata siapa? Ya Allah, kedekatanmu kepadaku sejauh mana? 5 meter, 3 meter, 1 kilo, 10 kilo. Kamu. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada otot tahirmu sendiri. Hah? Ini otot leher udah sangat dekat. Allah berfirman, aku lebih dekat dari itu. Hah? Mana? Nggak usah dicari mana-mana. Maaf, kalau bukan Rais Jamiah Ahli Thariqah saya, mungkin sulit membahas yang begini-begini. Tapi untung saya sudah dapat SK. Jadi orang legal saya. Nggak usah dicurigai ngomong yang begini.
Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Jangan dikejar pakai otak, capek. Kejar dengan rasa, kejarlah dengan merasa dekat dengan Allah. Nggak mudah itu, nggak cukup dengan pidato, itu harus latihan itu. Tuhan kita bukan Tuhan Hindu, Tuhan di singgah sana-sana, bagaikan dewa yang ngatur. Hei Jibril turun. Kan kira-kira orang bayangannya begitu, Mbah Yait. Hei Ijroil cabut nyawa Jejen. Hei Mikail berikan rezeki yang banyak sama Mas Udin. Jangan bayangkan seperti itu. Tuhan kita bukan Tuhan Hindu. Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala al-ilah. Zat yang maha samar. Dia maha dekat. Yuk ngomong dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Depan. Belakang. Kanan. Dan kiri. Atas. Dan bawah. Luar. Dan dalam. Dicakup oleh Dia. Coba ngomong. Kenapa orang jadi sulit diajak ngomong begini? Karena baru sekarang ada yang ngajak ngomong begini. Ya kan? Kenapa baru sekarang? Karena rata-rata tidak berani. Daripada salah, takut kesleo dalam menjelaskan, nanti aku zillah. Kalau zillah nanti bahaya. Nah akhirnya takut bahaya, jadi terus bahaya. Di sini pentingnya para kiai jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu berani. Berani dan hati-hati. Berani dan kita aji tauhidnya dari mulai Tijan, Qatrul Goes, Sarah Tijan, Sanusiyah, Kifayatul Awam, ya, apa itu Nurul Zalam, lanjut kepada Husnul Hamidiyah dan lain-lain sampai kepada Dasuki Umul Barahin. Kita aji kitabnya. Kita aji mantiknya, kita aji munazarahnya, kita aji sastranya, balaghahnya dan lain sebagainya. Lengkaplah ilmu pesantren salafiyah. Silakan masuk ke dalam rasa, rasakan kedekatan Allah. Paham? Mungkin ibu bapak, aduh Pak Jijeng kalau ilmu, nggak usah capek-capek. Maaf saya mau nanya, pernah makan sayur tahu? Bapak-bapak pernah makan sayur tahu? Tahu ndak bumbu-bumbu sayur tahu? Nah itu contoh rasa itu. Memang mau makan apa kamu? Sayur tahu? Memang situ tahu? Nggak tahu. Jadi ya pokoknya makan aja, yang penting rasanya, Bung. Terhadap tauhid, yang ulama ajilah kitabnya. Sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Bagi masyarakat awam, kalau sulit apalagi sampai kepada tingkat hakikat, masyarakat jangan terlalu dibawa kepada pembahasan yang sulit. Bawalah pada rasa. Walaupun tidak tahu, tapi bisa merasakan. Walaupun rasa. Kalian rasa boleh, rasa nggak? Ya ngomong-ngomong jam begini kan kalau nggak campur gini-ginian agak sulit, Pak. Alhamdulillah Pak Jejen, dulu aku putus asa. Dikira orang-orang seperti aku yang nggak pernah nyantren, nggak ada kesempatan untuk marifat. Dibuka seperti ini, terbukalah peluang. Alhamdulillah. Bukan sombong. Saya berani mengatakan, kenapa saya kalau menyampaikan zikir itu kok confident, seperti nggak ada keraguan-raguan begitu. Karena saya dalilnya tahu, kitabnya tahu, rumusnya tahu, silsilahnya tahu, organisasinya tahu, legalitasnya tahu, dan sudah merasakan. Ini masjid yang kami asuh, yang kami bimbing. Di kampung kami, masjid pondok pesantren kami, putranya Mas Imam dan Kiai siapa? Ya ada di sana. Terima kasih Kiai sudah ke sana. Nah, ini masjid kami. Yang jadi bangga saya bukan soal masjid yang 3 lantai, yang sekian miliar. Berjamaah subuhnya Alhamdulillah. Bisa lah kalau lagi bagus gerakannya sampai 12 saat ke belakang. Alhamdulillah. Ini diteliti oleh para profesor dunia dari mana-mana. Martin van Brunissen dari Belanda datang, seorang profesor peneliti sufistik. Beliau mengatakan, en Pakyai, kalau di Makkah itu orang banyak, saya tidak heran. Karena di sana ada Ka'bah. Di Madinah ada makam Rasulullah. Tapi kalau di kampung Pak Kiai,
daerah wisata, subuh bisa orang banyak, dan dingin lagi, karena kami ketinggiannya 900 meter di atas laut. Dan bagaimana itu rahasia? Ini, para profesor dunia nih, saya bukan sombong, ini yang nggak pakai kerudung, nggak apa-apa lah, masih belum muslim, namanya Profesor Dr. Maria dari Inggris. Lalu apalagi ini, yang belakang saya John Paul dari Washington DC Amerika. Ini Martin, ini peneliti tasawuf ini. Di pemijahan aja 40 hari dia. Yang belakang Lydia Australia. Ini yang kumisan bukan Syahrukan, lagu Caya-Caya. Ini Profesor Dr. Benjamin. Yang belakang lagi itu Benjamin juga dari Afrika. Ini yang depan wong Bojonegoro. Ya, bukan Banjarnegara, Bojonegoro. Yaitu Sri Mulyati, mantan ketua Fatayat kalau tidak salah, nasional. S1 Jakarta, S2, S3 Kanada sana. Ini orang-orangnya dari para Madinah sana. Buat apa sih mereka sudah lulus di Kanada kok pakai ke Sukabumi? Kata beliau ingin berterima kasih kepada Bapak narasumber. Karena beliau lulus dengan disertasi 700 halaman berbahasa Inggris. Apa judulnya? Ini mahasiswi S3 berasal dari Jawa Timur, Indonesia, kuliah di Kanada, lulus, disidang oleh 10 profesor dengan nilai sangat memuaskan. Apa judulnya? Dzikir. Ketawa kamu, maunya dzikir, maunya judulnya politik. Rasanya politik lebih gede daripada dzikir. Dalam Quran tidak ada Asia satu akbar. Yang ada adalah wala dzikrullahi. Saya kalau sama kiai sepuh dimanapun saya hormat. Setinggi apapun jejen, jadi apa, judul saya adalah Khodimul Masyayikh. Kepala saya disimpan di dalam telapak kaki beliau-beliau. Kalau mau jadi orang berkah mesti begitu. Ini baru punya ilmu sedikit udah nantang guru. Nggak bisa bro. Walaupun kita betul melewati guru, tetap kita harus tawadu. Dengan tawadu maka nyalurlah ilmu dari Allah melalui beliau-beliau. Begitu aturan main. Hadirin rahimakumullah. 700 halaman judulnya dzikir. Betapa luar biasa dzikir di kalangan para ilmuwan. Di dalamnya ada nama si bodoh ini, Pak Jejen Zainal Abidin, sebagai narasumber. Maksud saya ngomong-ngomongin ginian supaya Anda tahu bahwa dari awal saya katakan bahwa kita adalah bukan orang yang harus sombong merasa diri kita sudah hebat, bukan. Tapi kita mengakui, ini para mahasiswa S2 dan para profesor lagi yang datang. Baiklah, tidak usah terlalu panjang itu. Hadirin rahimakumullah, apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan sering menganggap bahwa yang Firaun itu orang lain apa kita? Sekarang ngomong gitu loh. Setelah bertemu Pak Jejen, ada manfaat? Itu. Bukan untuk menghina, bukan, tapi untuk tobat. Dalil tobat terus-terusan, pidato tobat terus-terusan. Wong tobatnya nggak ngerti. Selama Anda merasa jadi orang baik, sulit tobat, Pak. Kita ini orang-orang yang pendosa tapi merasa benar hidup. Bahkan orang lain yang ditunjuk-tunjuk. Padahal kita. Fir'auni nafsi, lanjutkan. Fir'auni nafsi. Harunu akli. Harun adalah akalku. Wal hawa hamani. Sedangkan hawa nafsuku adalah Raja Haman yang ada pada diriku sendiri. Jadi ternyata diri ini kebun binatang. Serba ada. Ya, serba ada. Kesingaan ada. Kekambingan ada. Kekerbauan ada. Kesapian, kebabian, keanjingan, kesetanan, kemalaikatan, ketuhanan ada. Jangan sebut tidak ada. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku masukkan ruhku, bukan ruhku sekedar hidup, dengan sifat-sifatku. Maka ada hadis, takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Bersifatlah dengan sifat-sifat Allah. Karena sebenarnya sifat Allah sudah ada pada dirimu sendiri.
Kita terlalu sempit bahwa Asmaul Husna cuma 99. Yang 99 yang disebut dalam hadis itu. Kalau Anda baca buku dari para ahli aurat dari Iran, seperti kitabnya As-Sajjad, Asmaul Husnanya berapa? 1000, Pak. Sifat Allah tanpa hitungan. Nama Allah pun tanpa hitungan. Sudah cukup. Ini baru masuk takwa nomor 1 ini tadi. Bahwa orang bertakwa, maka dia akan apa? Mendapatkan furqan dan mendapatkan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.